Nama Megawati Hangesri Pertiwi lagi-lagi jadi perbincangan panas. Apapun langkahnya, entah itu dia main di event nasional sekelas Livoli membela Bank Jawa Timur atau Bank Jatim, sampai tampil di Liga Turki Kadinlar Satu Ligi bersama Manisa BBSK selalu menimbulkan pro dan kontra. Pertanyaannya adalah kenapa setiap keputusan Mega selalu ramai dibicarakan? Apakah ekspektasi voli mania Indonesia kepada Mega itu terlalu tinggi? Atau memang kita sudah lama tidak punya sosok idola sebesar diri Megawati Hangesri Pertiwi di dunia olahraga bola voli? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel. Kita ngobrolin bola voli dan juga olahraga-olahraga lainnya. Nah, Megawati Hangesri Pertiwi bukan sekedar pevoli biasa. Ia adalah simbol harapan baru bagi voli putri Indonesia. Sejak tampil di Liga Korea dan bisa membawa respect di tahun pertama masuk ke babak playoff dan di tahun kedua menjadi runner up dan menjadi top skor untuk pemain Asia. Namanya melejit bak bintang. Sejak kembali di Indonesia untuk memperkuat Bank Jatim dan bermain di Livoli, publik terbelah. Ada yang bangga karena Mega mau turun membela institusinya. Tapi juga ada yang menilai ia seharusnya fokus ke level internasional untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya bermain di negara-negara dengan iklim bola voli yang sangat kompetitif. Inilah bukti bahwa setiap langkah Mega itu dianggap sangat penting. Bahkan untuk hal yang mungkin bagi pemain lain terasa biasa-biasa saja. Namun beda dengan Indonesia, langkah Mega selalu menjadi sorotan. Nah, kenapa ya publik itu begitu keras terhadap Mega? Jawabannya sederhana, karena ekspektasi. Indonesia itu jarang punya atlet voli yang sukses menembus liga luar negeri, apalagi putri dengan prestasi yang mencolok. Mega membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing dengan nama-nama besar lainnya di Eropa, Asia, hingga di Amerika Latin misalnya. Selain ketika dia mencapai level itu, otomatis standar publik pun akan naik. Mega tidak hanya diharapkan tampil bagus, tapi juga harus selalu membawa nama harum Indonesia. Sedikit saja dianggap turun kelas, pasti langsung ramai diperbincangkan. Seperti keputusan Mega untuk membela Manisa BBSK, yang notabene itu adalah Liga satunya yang ada di Turki. Kalau liga utamanya kan adalah Sultan Larligi. Tapi mengapa Mega sampai turun kelas? Itu banyak pertanyaan semua orang dan bikin heboh netizen Indonesia dan langsung ramai menjadi perbincangan. Dan itu tadi karena satu jawabannya sederhana, yaitu ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, selain ekspektasi yang terlalu tinggi, faktor lain itu adalah kelangkaan idola. Di era sekarang ini jarang ada atlet Indonesia yang benar-benar menjadi magnet publik di luar sepak bola atau bulu tangkis misalnya. Mega datang membawa sesuatu yang berbeda. Karakter bermainnya yang penuh dengan energi, skillnya yang membedakan dengan yang lain, gaya hidupnya yang sederhana dan membumi, kemudian ditambah lagi prestasi internasional yang membanggakan. Semua itu membuat Mega jadi sosok yang relatable sekaligus menjadi sosok yang inspiratif bagi semua orang. Publik haus akan idola dan Mega memenuhi kekosongan itu yang selama ini tidak ada pevoli putri Indonesia yang abroad ke luar negeri. Nah, tentu saja popularitas selalu datang dengan konsekuensi ya. Setiap keputusan Mega pasti menuai kontroversi. Ketika membela Bank Jatim, dia balik ketika Manisa BBSK sedang mempersiapkan
mempersiapkan kompetisi penting mereka untuk bisa dipromosikan ke Sultan Lar Ligi. Tiba-tiba saja Mega pulang ke Indonesia dan membela Bang Jatim untuk bermain di Livoli. Dan Mega dianggap mundur dari level internasionalnya. Nah, saat pindah ke Manisa BBSK Turki pun ada yang bangga, ada juga yang ragu dengan kualitas klubnya. Mengapa Mega mainnya di kasta kedua Turki? Mengapa tidak langsung ke Sultan Lar? Dan masih banyak lagi, karena tadi banyak ekspektasi dari masyarakat yang mengatakan Mega layak kok main di Sultan Lar, tapi mengapa tidak ke sana gitu. Dan masih banyak keinginan dari netizen yang terkadang memang di luar nalar gitu ya. Mega jadi bahan diskusi tidak berujung karena semua orang merasa punya kepentingan atas karirnya. Padahal pada akhirnya Mega itu hanyalah manusia biasa yang berhak menentukan jalannya sendiri. Dia punya masa depan sendiri, dia punya keluarga sendiri, dia harus memutuskan apa yang menurut dia terbaik, dan itu seharusnya harus didukung oleh semua penggemar atau netizen Indonesia dimanapun berada, tanpa harus ikut campur dengan urusan dan keputusan pribadi orang lain. Namun itu tadi, karena netizen merasa sudah menjadi bagian dari Mega, memiliki Mega semuanya, jadi mereka berhak sampai ke urusan pribadi pun ikut campur, padahal tidak boleh seperti itu ya. Tapi yang pasti, fenomena Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan satu hal penting, bahwa voli di Indonesia sudah mulai punya panggung besar. Mega berhasil membawa cabang olahraga ini menjadi topik mainstream, bukan hanya di kalangan pencinta voli saja. Bahkan mereka yang pada awalnya tidak kenal voli, tidak tahu voli, gara-gara Mega, semuanya jadi termega-mega, semua jadi mencintai dan suka dengan olahraga voli. Dan itu sudah dibuktikan selama 1-2 tahun belakangan ini. Namun apapun keputusannya Mega tetaplah ikon. Mungkin benar ekspektasi publik itu terlalu tinggi, tapi justru dari situlah kita bisa melihat betapa berharganya sosok Megawati Hangestri Pertiwi bagi dunia olahraga Indonesia, terutama dunia bola voli. Mega bukan hanya pemain voli, ia adalah simbol harapan, inspirasi, sekaligus pusat perhatian yang akan terus kita bicarakan apapun langkahnya ke depan. Bosu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan kalau ada komentar, langsung dengan komentar. Dan yang pasti, apapun yang terjadi, kita dukung 100% Megawati Hangestri Pertiwi dengan keputusan-keputusannya, dengan langkah-langkah yang diambil. Itu adalah sebuah langkah atau keputusan yang harus dihargai. Bosu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.